Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Nurul Tria Maharani. Saya bekerja di Puskesmas Padamukti sebagai ahli gizi. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai gizi di masa pandemi. Nah, gizi pada keadaan apapun, baik kita sedang sakit, baik kita sedang sehat, ataupun sekarang di masa pandemi ini tetap menganut satu, yaitu pola gizi seimbang. Pola gizi seimbang ini yaitu dengan keanekaragaman bahan makanan mulai dari makanan pokok, kemudian lauk pauk, sumber hewani dan juga sumber protein nabati, kemudian sayur dan buah-buahan gitu ya. Nah, di sini terutama pada pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita, yaitu dengan menjaga imunitas kita supaya tidak menurun dan juga memperbanyak konsumsi antioksidan agar tubuh kita imunnya meningkat. Nah, seperti apa anjurannya? Yaitu dengan isi piringku. Sekali makan menggunakan pola isi piringku, di mana keanekaragaman yang dianut pada gizi seimbang yaitu harus ada sumber makanan pokok, harus ada sayur dan beraneka ragam sayur, kemudian protein yang bersumber dari hewani dan nabati, juga buah-buahan. Jadi adik-adik semua di sini harus mulai menerapkan isi piringku ini, yang dimana porsi makannya, kalau ini piring kita, yang dimana porsi makannya makanan pokok itu 1/3 dari piring kita. Kemudian sayur itu juga sama 1/3 dari piring kita. Kemudian porsi lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan nabati itu 1/3 dari piring kita. Kemudian buah-buahan juga 1/3 dari piring kita. Jadi adik-adik harus ingat ya, harus menerapkan isi piringku di setiap kali makan. Nah, untuk porsi seperti apa? Apakah dewasa dan anak-anak dan juga pada usia adik-adik semua apakah sama? Itu berbeda kecukupan gizinya setiap individu. Nah, tetapi pada umumnya yang dianjurkan itu tadi keanekaragamannya. Untuk porsi memang setiap individu itu berbeda-beda. Nah, pada masa pandemi ini terutama adik-adik semua jangan melupakan konsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran terutama ya. Saya yakin tidak sedikit adik-adik semua yang kurang menyukai sayur-sayuran. Maka dari itu, dari mulai sekarang untuk menjaga imunitas tubuh kita, selain kita konsumsi makanan-makanan sumber karbohidrat terutama ya, karena saya yakin pada usia adik-adik semua sangat gemar terhadap sumber karbohidrat. Contohnya seperti cilok, juga seblak. Nah, mulai sekarang harus aneka ragam. Setiap makan kita harus terdiri dari makanan pokok, tadi 1/3 dari isi piring, kemudian sayur mayur itu 1/3 dari isi piring, kemudian ada lauk hewani dan juga nabati itu 1/3 dari isi piring, dan juga buah-buahan. Nah, yang perlu diperhatikan pada kondisi pandemi ini, jangan pernah melupakan sarapan. Karena sarapan merupakan energi pertama yang tubuh kita butuhkan untuk melalui atau memulai aktivitas. Contohnya seperti ini adik-adik, untuk mobil sebelum dipakai tentunya harus diisi bahan bakar terlebih dahulu. Begitupun dengan manusia, sebelum menjalankan aktivitas, tentunya kita harus diisi dulu energinya. Karena setelah istirahat panjang ya, setelah kita tidur semalaman, itu perut kosong. Harus pengisian energi. Itulah pentingnya sarapan, supaya kita kuat untuk menjalani aktivitas sehari-hari dan juga kita imunnya tidak menurun, apalagi untuk menjaga agar kesehatan kita tetap optimal. Nah, selain itu pasti di antara adik-adik semua bertanya apakah konsumsi vitamin
suplemen vitamin atau yang dikenal mungkin obat ya, obat vitamin seperti misalkan berbentuk obat maksudnya, seperti misalkan vitamin C ataupun vitamin D pada kondisi pandemi ini, apakah harus kita konsumsi setiap hari ataupun harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan kita pada masa pandemi? Nah, jawabannya itu bisa konsumsi suplemen ataupun tambahan vitamin yang lain. Nah, tetapi untuk kondisi kita sehat itu cukup dari makanan saja, dan juga untuk konsumsi suplemen tambahan vitamin itu harus ada, sebaiknya dianjurkan konsultasi terlebih dahulu kepada dokternya, karena memang untuk penambahan suplemen ini ditakutkan akan mempengaruhi kondisi misalkan seperti memiliki penyakit-penyakit lain. Nah, sebaiknya itu memang konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Nah, tetapi seperti apa sih kebutuhan terutama vitamin di masa pandemi, terutama untuk usia adik-adik ya, 12-13 tahun ini. Nah, itu anjurannya menurut angka kecukupan gizi 2013, untuk vitamin A sendiri konsumsi perharinya di usia adik-adik itu 600 mikrogram. Itu menurut angka kecukupan gizi untuk vitamin A. Untuk vitamin D itu 15 mikrogram per hari. Kemudian untuk vitamin C itu 50-60 mikrogram per hari. Dan untuk mineral zinc yang sering dikonsumsi terutama pada masa pandemi ini, itu menurut angka kecukupan gizi dikonsumsi 15, atau kebutuhan tubuh kita itu 15 mikrogram per hari. Nah, maka dari itu, karena memang dari makanan pun kita dapatkan sumber vitamin dan mineral, terutama dari sayur dan buah. Nah, untuk penambahan suplementasi vitamin itu memang tidak diwajibkan. Alangkah lebih baiknya kita penuhi kebutuhan vitamin dan mineral kita dari sayur dan buah. Jadi ingat ya adik-adik, mulai sekarang terapkan isi piringku dengan pedoman gizi seimbang untuk menjaga imunitas kita agar terhindar dari COVID-19 dan tetap sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Gita Novianti. Saya bekerja di Puskesmas Padamukti sebagai dokter umum. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan gejala klinis dari coronavirus disease 19 atau biasanya kita sebut dengan COVID-19. Jadi COVID-19 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasanya kita sebut dengan SARS-CoV-2. Dia adalah jenis baru virus corona yang memang sebelumnya belum pernah teridentifikasi pada manusia. Yang perlu kita pahami adalah COVID-19 bukan semata-mata penyakit paru saja, tetapi infeksi virus dapat terjadi pada paru-paru dan saluran nafas termasuk hidung, mulut, dan juga tenggorokan, sehingga bisa menimbulkan batuk kering di awal, lalu juga bisa menimbulkan batuk disertai dahak. Setelah itu hidung tersumbat, hilang penciuman, hilang pengecapan, nyeri menelan, sesak nafas, maupun nyeri dada. Virus corona juga bisa menginfeksi saluran pencernaan atau usus, sehingga bisa menimbulkan sakit perut, muntah, diare tanpa ada batuk ataupun sesak sekalipun. Dan penyakit COVID juga bisa menimbulkan peradangan dalam tubuh, sehingga bisa menimbulkan demam pada pasien yang terkena. Hal yang perlu diingat adalah COVID-19 merupakan suatu penyakit yang menular, sehingga riwayat kontak dengan yang positif ataupun riwayat bepergian adalah hal yang penting kita tanyakan untuk menduga adanya kemungkinan infeksi yang mengarah ke COVID-19. Dan yang terpenting dari video kali ini adalah bagaimana cara kita terhindar dari virus COVID dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan isolasi mandiri di rumah
pada saat kita terkena COVID-19. Kita dengar penjelasan dari Bu Nova selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nova Nurfarida, petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Padamukti. Di sini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya agar kita terhindar dari virus COVID-19. Sebelumnya sudah ada dokter Gita ya yang menjelaskan apa itu virus COVID-19, gejalanya seperti apa, cara penularannya seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari si virus COVID-19 ini. Sebetulnya caranya itu mudah sekali, mudah diterapkan, tetapi seringkali kita lalai untuk melakukannya. Kita lupa gitu untuk melakukannya. Gimana sih caranya? Caranya itu dengan cara menerapkan 5M. Kalau dulu sih awal-awal 3M ya, 3M. Sekarang karena memang si virusnya makin menyebar kemana-mana, si virusnya semakin ganas, akhirnya pemerintah itu mewajibkan untuk menerapkan 5M. M yang pertama apa? Ada yang udah tahu belum nih? Ya, kita bahas bareng-bareng ya. M yang pertama yaitu memakai masker. Kenapa kita diwajibkan untuk memakai masker? Karena pintu masuk si virus ke dalam tubuh kita yaitu dari hidung, dari mulut, dan dari mata. Makanya kita diwajibkan untuk memakai masker agar hidung dan mulut kita bisa terlindungi. Gimana nih cara melindungi pintu masuk yang satu lagi yaitu mata? Dengan cara tidak sering-sering tangan kita menyentuh ke mata, apalagi kalau misalkan kita ragu akan kebersihan tangan kita. Begitupun dengan hidung dan mulut. Tidak dianjurkan untuk sering-sering menyentuh area mata, hidung, dan mulut jika teman-teman ragu akan kebersihan tangannya gitu. Nah, sekarang juga dalam hal memakai masker, tidak asal memakai masker ya teman-teman. Sekarang pemerintah sudah mewajibkan untuk memakai masker 2 lapis. Jadi lapisan yang pertama itu memakai masker medis, dan lapisan yang kedua atau lapisan yang terluar itu memakai masker kain. M yang kedua apa? M yang kedua itu menjauhi kerumunan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngelihat ngeriung-ngeriung berkerumun gitu, sebaiknya jangan dideketin ya gitu. M yang ketiga apa? M yang ketiga itu membatasi mobilitas. Kalau misalkan tidak ada hal penting, hal urgent yang mengharuskan teman-teman untuk keluar rumah, sebaiknya diam di rumah saja, stay at home. Karena sekarang di zaman sekarang sudah banyak hal yang memang bisa dilakukan di rumah saja. Belanja bisa online, belajar pun bisa online. Jadi banyak hal yang memang bisa dilakukan online dengan di rumah saja. Kecuali memang ada hal-hal penting yang teman-teman harus lakukan keluar rumah, seperti mau berobat misal ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu boleh, diperbolehkan. Atau misal ayah ibunya yang sedang bekerja, itu boleh saja. Tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya M yang keempat apa? M yang keempat apa? M yang keempat yaitu menjaga jarak. Jika teman-teman lagi keluar rumah, sebaiknya menjaga jarak antar kita tuh 1,5 sampai 2 meter gitu. Nah, M yang kelima apa? M yang kelima itu mencuci tangan di air mengalir memakai sabun. Sebetulnya mencuci tangan itu udah kita lakukan ya dari sebelumnya, tapi memang di era pandemi seperti ini harus kita lakukan sering-sering gitu. Kadang kita juga lupa gitu untuk sering-sering cuci tangan. Nah, sekarang harus selalu diingat ya,
kalau cuci tangan itu harus sering-sering, tentunya dengan cara yang baik dan benar, nggak asal basah, nggak asal kucek-kucek pakai sabun terus selesai ya, karena ditakutkan memang si kumannya tidak akan terangkat, si kumannya tidak akan mati gitu. Gimana sih caranya cuci tangan yang baik dan benar? Saya yakin sih teman-teman udah pada tahu ya, udah pada paham. Ayo kita praktekin bareng-bareng aja ya. Gimana sih caranya cuci tangan yang baik dan benar? Cuci tangan yang baik dan benar itu ada 6 langkah. Langkah yang pertama, ayo kita praktekin bareng-bareng ya. Ceritanya ini di air mengalir nih, dibasahin dulu tangannya, pakaiin sabun. Kemudian ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, punggung tangan dilakukan secara bergantian. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, dilakukan secara bergantian. Yang kelima, ibu jari. Yang keenam, kuku-kuku, dilakukan secara bergantian. Kemudian bilas di air mengalir, keringkan dengan tisu atau handuk. Nah, itu dia penjelasan tentang pencegahan dengan cara menerapkan 5M. Harus selalu diingat dan yang paling penting harus selalu dipraktekkan dimanapun teman-teman berada. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kalau misalkan kita sudah terlanjur terpapar virus COVID-19? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama yang harus dilakukan, teman-teman harus tetap tenang dan tidak usah panik. Kenapa kita harus tetap tenang dan tidak usah panik? Karena jika kita panik, ditakutkan kita akan menjadi stres. Jika stres itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Kalau misalkan orang yang terpapar virus COVID-19 daya tahan tubuhnya melemah, itu ditakutkan gejalanya akan semakin memburuk dan penyembuhannya akan lebih lama. Jadi yang pertama yang harus dilakukan teman-teman itu tetap tenang dan tidak usah panik. Nah, kan kalau misalkan kita sudah terpapar virus COVID-19, kita diwajibkan isolasi mandiri. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan selama kita menjalani isolasi mandiri? Nah, apa saja sih yang harus dilakukan atau persiapan yang harus dilakukan jika teman-teman diharuskan untuk isolasi mandiri? Yang pertama itu persiapkan barang-barang pribadi teman-teman seperti baju, celana, ya pakaian ya, kemudian alat mandi, alat sholat, peralatan make up mungkin untuk perempuan, obat-obatan pribadi jika memang sebelumnya teman-teman punya penyakit yang diharuskan meminum obat secara rutin, itu jangan lupa. Atau perlengkapan lain yang dianggap perlu teman-teman bawa seperti gadget, laptop, buku, dan lain sebagainya, biar teman-teman gak bosan selama menjalani masa isolasi mandiri. Dan jangan lupa memasang pengumuman atau bolehlah ditulis gitu ya, untuk ditempel di pintu. Itu ditulis aja sedang melakukan isolasi mandiri, biar tetangga-tetangga atau teman-temannya tahu kalau teman-teman sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi perlu ditekankan kalau COVID-19 itu bukan penyakit aib. Jadi tidak perlu disembunyikan, tidak perlu khawatir, tidak perlu stres jika memang teman-teman terpapar virus ini. Kenapa orang-orang terdekat perlu tahu, tetangga-tetangga perlu tahu? Misal, kalau misalkan selama isolasi mandiri kan teman-teman tidak bisa keluar nih. Kalau misalkan orang-orang terdekat atau tetangga-tetangga tahu, misal teman-teman perlu apa, perlu makan apa, atau lagi pengen apa, nanti bisa nih dibantu sama temennya, dibantu sama temannya untuk dibelikan makanannya. Nah, jadi teman-teman tidak usah keluar rumah, cukup fokus saja menjalankan isolasi mandiri. Selain dari itu, kenapa teman-teman wajib memberitahu
ke orang-orang yang memang sering ketemu sama teman-teman nih. Ngasih tahu aja kalau misalkan sekarang teman-teman terpapar positif COVID-19. Kasih tahu aja ke teman-teman yang memang sering berinteraksi atau orang-orang yang sering berinteraksi sama kita. Kalau kita sedang positif COVID-19, biar mereka lebih waspada. Kalaupun mereka ternyata memang ada gejala yang sama kayak teman-teman, sama kayak yang gejala-gejala virus COVID-19, itu bisa lebih waspada dan diharapkan langsung melakukan tes swab gitu. Kemudian apalagi nih yang harus dilakukan selama masa isolasi mandiri? Tentunya meskipun kita sedang menjalani isolasi mandiri, harus tetap memakai masker, harus tetap sering-sering mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan anggota keluarga yang mungkin memang tidak terpapar virus ini gitu. Jadi meskipun di dalam rumah atau di dalam kamar, itu dianjurkan untuk selalu memakai masker gitu. Kemudian boleh nggak sih keluar sesekali biar gak terlalu mumet di kamar? Boleh saja jika keluar untuk berjemur, tapi tetap harus memakai masker. Berjemurnya berapa lama? Cukup 15 menit saja, cukup dilakukan setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau berjemur, pagi-pagi mau berjemur nih, boleh saja keluar dengan tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga lain dan memakai masker. Kemudian olahraga ringan setiap hari, cukup 15 menit juga, tapi dilakukan setiap hari ya. Karena si COVID-19 ini virus ya. Virus itu bisa mati dengan daya tahan tubuh kita. Jadi kita fokuskan, jika teman-teman terpapar virus ini, fokuskan ke memperkuat imunitas, memperkuat daya tahan tubuh kita. Salah satunya yaitu dengan cara olahraga. Tidak usah lama-lama, cukup 15 menit saja setiap harinya. Kemudian apalagi yang harus dilakukan, yaitu tentu saja beribadah dan berdoa. Selain kita ikhtiar dengan cara minum vitamin, menjaga kesehatan, olahraga dan lain sebagainya, kita juga harus ikhtiar dengan cara berdoa, karena memang hanya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan untuk kita semua. Kemudian biar imunitas naik kan biasanya kita harus happy ya. Pokoknya lakukan hal-hal yang bikin teman-teman happy. Misal melakukan hobinya apa nih teman-teman, bisa dilakukan selama masa isolasi mandiri. Kemudian pola makan teratur sehari 3 kali. Tentunya makanannya harus bergizi seimbang ya. Kemudian pola tidur cukup dan teratur. Minimal itu 7-8 jam teman-teman harus tidur dalam sehari. Kemudian makan buah sayur secara rutin. Kemudian minum air putih 1,5-2 liter setiap harinya. Mengukur suhu badan setiap pagi dan sore. Jadi biar tahu nih teman-teman suhu badan teman-teman hari ini berapa, besok berapa, dan sebaiknya itu dilaporkan ke petugas kesehatan atau puskesmas terdekat. Nah, dari awal misal teman-teman terpapar virus, itu juga sebaiknya harus segera dilaporkan ke puskesmas terdekat agar teman-teman bisa dipantau oleh petugas puskesmas, dan nanti bisa jika teman-teman ada gejala bisa dibantu obat juga dari puskesmas terdekat. Kemudian mencuci alat makan sendiri. Jadi karena memang semua harus terpisah, jadi alat makan yang teman-teman pakai selama masa isolasi mandiri itu dicuci sendiri. Mencuci baju juga harus sendiri, mengganti spray secara berkala, membersihkan kamar
Misal dilap-lapin nih atau disemprot disinfektan lemarinya, mejanya, gagang pintu, dan lain sebagainya. Kemudian membuka jendela kamar setiap hari. Jadi setiap pagi bangun tidur langsung buka jendela biar udara segar masuk ke kamar kita. Nah, itu dia hal-hal yang harus dilakukan jika teman-teman sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, di samping itu ada juga hal-hal yang jangan dilakukan atau tidak boleh dilakukan selama teman-teman menjalani masa isolasi mandiri. Misalnya apa? Makan bersama dengan anggota keluarga dalam satu meja. Berkumpul dengan anggota keluarga lain tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak, itu sudah jelas tidak boleh dilakukan ya. Kemudian menggunakan gadget bergantian dengan keluarga lain itu juga tidak boleh dilakukan. Ya, yang tadi itu tidak boleh dilakukan ya. Teman-teman bisa keluar rumah jika memang ada hal urgent yang diharuskan, diwajibkan teman-teman untuk keluar, seperti mau berobat ke puskesmas atau rumah sakit, itu diperbolehkan ya. Nah, berapa lama sih kita harus melakukan isolasi mandiri? Berapa hari sih kita harus melakukan isolasi mandiri? Isolasi mandiri itu dilakukan selama 10 hari dengan catatan teman-teman tidak ada gejala atau keluhan yang dirasa. Jika misal udah 10 hari nih, teman-teman udah nggak ada keluhan apapun, itu teman-teman sudah boleh beraktivitas seperti biasa, sudah bebas isolasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jika sudah 10 hari tapi misal teman-teman masih ada keluhan, misal masih ada batuk, masih ada demam, teman-teman bisa menambah masa isolasi mandiri selama 3 hari dengan total 13 hari. Jika sudah 13 hari, teman-teman sudah bebas isolasi, sudah bisa beraktivitas seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, setelah masa isolasi mandiri, kita harus swab ulang lagi nggak sih? Menurut aturan Kemenkes dan WHO, jika sudah menjalankan masa isolasi mandiri, teman-teman tidak perlu untuk diswab ulang. Seperti itu. Jadi, jika sudah isolasi sudah cukup, sudah 10 hari atau 13 hari itu sudah cukup, tidak usah diswab ulang lagi, teman-teman sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, jika memang ada yang kurang jelas atau ada hal lain yang teman-teman ingin tanyakan, boleh langsung datang saja ke puskesmas atau bisa mendirect message ke Instagram Puskesmas Padamukti di @puskesmas_padamukti. Selanjutnya akan ada Bu Nurul yang akan menjelaskan tentang gizi seimbang. Dari saya cukup sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.